tim. Ini alhamdulillah Ibu Kepala Madrasah ini ada kesit. Jadi ini kita yang terakhir mengusulkan kemarin dari madrasah dan pertama yang menerima nih untuk BIP-nya nih. Nah setelah itu baru acara kegiatan TV 9 nih. Makin yang mohon nih kepada Bapak Ibu Wali murid nih yang berhak menentukan Bapak yang berhak menentukan ditunjuk modelnya atau di pertama mungkin dari itu komite madrasah tersebut nih. Jadi nanti dari komite madrasah itu ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya dan anggotanya nih. Dari 5 unsur tadi, tokoh agama, tokoh masyarakat, terus dari pengusaha, wali murid dan dewan guru nih dari guru. Nah, yang pertama kita akan pilih niki dari wali murid dulu niki. Sila Bapak Ibu, mungkin saya niki kira-kira cocok untuk mewakili niki. Maliki, Ustadz Maliki. Ya? Ada atau yang lain niki? Atau ibu-ibu niki, harus ada ibu-ibunya nanti niki satu niki. Tidak. Kalau dari wali murid sendiri niki, kalau niki Pak Maliki, saya kira-kira coba ada nama sahih. Kita bersama-sama niki. Jadi segala marantan niki, kegiatan-kegiatan niki semua besok ada kelibatan dari terlibat dari wali murid niki nggih. Jadi arak kancen niki madrasah niki dalam hal membangun niki, untuk membangun madrasah, membangun pendidikan niki nggih. Atau kita tunjuk aja nggih niki yang tunggu kesepakatannya niki, dia minta kesepakatannya. Kira-kira niki ande nak Pak Maliki niki berembek niki. Coba angkat dulu Imam, Pak Maliki ambil. Nah, niki aran Pak Maliki niki nggih. Nah, ini mungkin sebagai wakil dari Bapak dari wali murid nggih. Terus yang selanjutnya tokoh agama niki. Tokoh agama ditulis. Siapa? Tokoh masyarakat. Oh, tokoh. Niki dari tokoh agama niki. Sila timang sama wali murid masih niki, nggak apa-apa. Baun masih. Oh. Pak Rahim. Iya? Iya. Nggih. Pak Rahim niki Abdul Rahim Joki. Terus selanjutnya niki dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat niki sila yang dari Bun Syafaah, baru Pak Coki ya, Bun Syafaah. Tokoh masyarakat sila. Bapak Amir, Ama Amir. Nggih? Nggih Pak. Nggih, sila. Ama Amir nggih. Terus yang mewakili dari pengusaha niki yang minta sila yang dari pengusaha atau guru dulu. Siapa yang mau ditunjuk gurunya, Bu? Iya.
penting jangan kepala. Saya. Ahmad Ijazi, Pak Ahmad Ijazi nih ke. Tahu dari dekat jebak nih ke. Pak Ahmad, pelungguh Pak Ahmad. Nah yang nih ke Pak Ahmad Ijazi nih ke. Terus yang selanjutnya dari unsur pengusaha nih ke. Sila, yang dari unsur pengusaha. Pak Maliki, ada rekomendasi nama? Oh, ibu-ibu niki. Tidak ada unsur ibu-ibunya jari niki. Sila. Harus ada niki seke. Hai. Sanina. Sila ibu. Sambiaran Bu Nunung. Hah? Yang lain niki. Yang lain. Nggih, yang lain. Ibu-ibu, sila. Tunjuk be kanjem meledeke tem niki nggih. Saya kanjem meledeke tem niki. Yang penting sepakati dulu saya nak kanjem niki, penting ada keterwakilan niki. Cek. Ibu, ini ada yang ini dari ibu kepala madrasah ini, Ibu Arini sih niki, biaran Ibu Arini. Hambe niki. Niki coba berembek niki atau ibunya Prili. Sila dipilih niki. Kami pengusaha, ibunya Anggun. Saya pengusaha, ibunya Besar usahanya ini. Hai. Anggun. Pak Harlan. Saya Ran. Muslihatun. Ibunya Anggun Nunin. Ibunya Anggun. Muslihatun. Ibu Nanggun saya Ran. Muslihatun. Muslihatun. Hah? Salah satu nggih, Ibu Muslihatun, ibunya Arini atau ibunya Prili, coba. Sampai ya narin Ibu Muslihatun nih ke. Nah, cocok nih ke Bu. Nggih. Berapa bapak nih ke? Ya nih ke. Tolong melekat. Ya? Nggih. Saya. Ayo. Sila kesuka. Ibu Muslihatun nggih. Ya Bu ya. Setuju nih ibu-ibu? Nah, ditulis sudah Ibu Muslihatun niki. Nggih. Nah. Coba Pak Maliki niki rapetan lah yang sini. Tidak sini. Ibu, Bapak niki arah perlengkapan hadroh niki. Ini kita dapat bantuan niki lagu mangkin niki jan. Nggih. Coba niki sekarang setelah kita punya dari 5 unsur niki, yang pertama wali murid atas nama Bapak Maliki, Muhammad Maliki dari Lingkung Lauk, terus dari tokoh agama ini Saudara Abdurrahim,
Terus dari tokoh masyarakat niki Ama Amir, Bapak Amiruddin. Terus yang dari Dewan Guru Bapak Ahmad Ijazi, dan dari pengusaha mewakili perempuan yaitu Bu Muslihatun. Nah, niat pilih saya jadi ketua niki. Ketua, sekretaris, bendaharanya sudah otomatis niki Pak Ahmad Ijazi, guru niki jadi bendahara niki. Secara otomatis lamun bendahara niki langsung di Bapak Ahmad Ijazi. Sekarang ketua sama sekretarisnya niki. Sila saya kira-kira niki. Dari kalau sekretaris kita pilih yang perempuan aja Ibu nggih. Bisa atau Pak Maliki. Sekretaris Pak Maliki? Siap? Siap. Nah, Pak Maliki sekretaris. Ketuanya niki Pak. Pak Abdul Rahim ketuanya nggih. Nah, dan sisanya tadi anggota niki. Ketua Abdul Rahim, sekretarisnya Pak Muhammad. Saya yayasan saat kegiatan kepala madrasah ini sangat kerak sabaran saliwa sengaja ke pusat tangga-tangga dan kegiatan. Alhamdulillah dia tidak ragu, maka ya serah bidadari ya sekolah yang ini insya Allah mereka isi ketua yayasan baru alumni ini mungkin si keberkahan para pencetus layak nih. Si ikhlas mungkin alhamdulillah alumni ini kilo jadi pejabat pusat, pejabat provinsi, kabupaten walau di Nara saya lalu ini bersaing deh madrasah lain alumni itu. Mungkin ini sekedar yang permakluman jo saya boleh ini ketua pengurus komite terdiri satu ketua, bendahara, sekretaris bendahara dan anggota-anggota. Ketua komite Abdul Rahim. Ini tahun siaga loh. Kadang lain ngelapor loh wali murid. Ya. Abdul Rahim bin Sumpah. Abdul Rahim ini kita dengar sebenarnya. Terus ketua Abdul Rahim, sekretaris Maliki. Anak Ciusa Lekong Laut. Ya. Bendahara Ahmad Ijazi, Muhammad Ijazi Sumpah. Bijan saya sasaran manas matan guru teh. Almarhum Al-Fatah. Manas guru nilai madrasah ni masih almarhum. Ya, itu benar dengan anggota Amiruddin. Dan sekarang benda rezeki yang Nina ni jadi anggota Muslihatun. Maka dengan terbentuknya komite, marilah kita kukuhkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakatul Fatihah. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, dengan dikukuhkannya tadi pembentukan komite untuk malam hari ini, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga yang sudah terbentuk, yang sudah diberikan emban amanah untuk melanjutkan roda pemerintahan ya, untuk Yayasan Pendidikan MI An-Nur Puyuh ini semoga menjadi berkah dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya untuk acara reses atau silaturahmi dari Bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Andos Haji Ruslan Turmuzi. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Andos Haji Ruslan Turmuzi di Yayasan Pendidikan MI An-Nur Puyuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala yasin habibillah. Amin ya Allah, 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 ya Allah Rabbal Alamin. MC. Sebagai salam jumpa kami dari Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Puyuh. Ya, inilah persembahan tari dari siswa-siswi MI An-Nur Puyuh. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok tari MI An-Nur Puyuh. Depanan lagi. Samping
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok tari dari MI An-Nur Puyuh. Ya, tepuk tangan yang meriah buat kelompok tari dari MI An-Nur Puyuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andes Haji Ruslan Turmuzi. Yang terhormat Bapak Pembina Pendidikan MI An-Nur Puyung. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan An-Nur Puyung. Yang saya hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak wali murid, singkatnya seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita semua bertemu, berdait, bersila dan berkila di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara reses atau silaturahmi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada malam hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama mengucap Al-Basmalah. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi oleh ananda kami dari murid MI An-Nur Puyung, Deka Hafifah Septiani. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا
زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Sadaqallahu Sadaqallahu amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin tamu dengan dihormati, demikianlah tadi pembacaan kalam ilahi oleh Ananda kami Rika Hafifah Satriani. Acara selanjutnya yakni sambutan pertama dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Puyung, Ibu Nur Hayati. Untuk sambutan waktu dan tempat kepada yang terhormat Ibu Nur Hayati SPDI disilakan. Pak Ibu, tiang butuh dukungan pelunggung sami, butuh guru-guru tiang, ya. Walaupun hari ini tiang sudah lama menjadi guru, tapi menjadi seorang yang bisa dikatakan bukan ulil amri sih mami ya, khodam ya, pelayan bagi bapak ibu di sini di MI An-Nur. Jadi tiang butuh dukungan dan selamat datang. Nah Niki ya, Niki beliau juga adalah salah satu yang tadi sampun tiang sebutkan adalah merupakan mata air nanti buat MI An-Nur Puyung ke depan ya. Selamat datang buat ayahanda tiang Bapak Bapak ada dokter Anusnya ya, Bapak Suhaimi ya. Jadi beliau orang kita, orang kecamatan Jonggat ya. Jadi ini Bapak Ibu tiang tidak pandai berhadis ataupun melafalkan ayat-ayat Al-Quran ya, tetapi tiang hanya satu ya. Saya ingat bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi yang dua orang hadir di depan tiang malam ini adalah ulil amri minkum. Itu bagi pribadi tiang sendiri selaku pemimpin di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur ini. Mudah-mudahan beliau juga akan selalu memberikan petunjuk dan arahan ketika saya salah nantinya untuk membawa An-Nur ke depan. Bapak Ibu ya. Jadi baik, tiang mungkin tidak panjang kalam. Ayahanda, tiang ingin menyampaikan beberapa hal program tiang yang selama ini belum 1 tahun tiang menjadi hodam di MI An-Nur Puyung. Yang pertama, niki tiang mohon dukungan dari Bapak Wali Murid, Bapak Ibu Wali Murid yang pada malam hari ini berkesempatan hadir atau rawuh nggih. Jadi ada Rotibul Hadat. Jadi tiang yakin bahwa Rotibul Hadat itu adalah menjemput keberkahan. Mami, ampun nggih Bapak Ayanda, saya semalam menangis karena ada murid tiang yang jumlahnya hanya 4 orang Mi. Sekarang alhamdulillah sudah mulai nampak 21 untuk kelas 1 dan insya Allah target yang untuk tahun ajaran baru niki 30 dan alhamdulillah sekarang kurang 1 Mami, baru 29 yang dapatkan untuk PPDB ya. Mudah-mudahan bisa nanti setelah 1 bulan ke depan bisa jadi 40 Mami, mudah-mudahan gih. Jadi kami bersama guru-guru di sini berjuang bersama gih, menjaga amanah pelunggum sami nggih. Jadi mudah-mudahan ke depan juga tiang tidak dilepas oleh beliau nggih. Jadi tiang yakin Rotibul Hadat, tiang doakan orang tua yang awalnya mungkin terkunci pintu hatinya, insya Allah sekarang alhamdulillah datang dengan sendirinya membawa semua persyaratan untuk anak-anak murid baru. Alhamdulillah saat ini tiang sudah mendapatkan 30 kurang 1
Gih, mudah-mudahan nanti bisa lebih ya, atau bisa jadi 2 kelas untuk kelas satunya Mami atau Ayanda nggih. Jadi kegiatan kami rutin pagi nih ke sebelum masuk pelajaran formal yaitu Rotibul Hadat. Setelah Rotibul Hadat kami bersama anak-anak kami menunaikan sholat duha berjamaah, kemudian sholat zuhur berjamaah. Kami tidak membolehkan anak-anak pulang sebelum sholat zuhur berjamaah. Jadi niki kita mulai pembenahan juga Mami Bapak nggih. Jadi kemudian untuk program unggulan kami ada full day untuk 2 hari nggih, yaitu hari Selasa sama Kamis. Nenek pelit-pelit pesangok bijajarin mau mendarat kepeng benang buku sana sih kadok-kadok pindang, kadok-kadok telok. Ini semua KPM Bansos ini, penerima Bansos BPNT ini ya, penerima sembako, penerima PKH, semua betul. Kemarin dapat PIP. Siapa dapat PIP kemarin? Iya, dapat PIP 400, berapa dapatnya? Besaran suaranya biar didengar. Iya, jangan pelit-pelit makanya kasih anaknya sango ya. Bungkuskan nasi, gorengkan telur. Karena telur itu dapatnya 2 terai tiap bulan. Ya? Ingat. Jadi untuk 2 hari itu full day, Selasa sama Kamis, mohon dukungan dari pelungguam sami. Mau didarak sango, bungkusan nasi luwe-luwe. Nggih, karena nanti bijajari Miki tidak pulang zuhur, tetapi dia diam hingga sholat asar berjamaah. Itu khusus untuk 2 hari. Nggih. Nah, selebihnya dari program diniyah itu ada tilawahnya ya. Di diniyah itu isinya ada tilawah, ada tartil. Tahfiznya insya Allah kita tahun ajaran baru niki kayak Anda Mami, kita mau tahfiz untuk juz 30 pada anak-anak niki nggih. Jadi nanti sudah ada guru seni tilawahnya. Beliau jauh-jauh mondok dari Sukurjo, dari Jawa untuk mengabdi untuk putra-putri pelungguam sami ya. Nggih, dukung ya ibu-ibu ya. Nanti kalau saya nyalon dukung ya. Kalau ini yang nyalon dukung ya. Janji. Al-wa'd dudain. Janji itu adalah hutang. Ingat ya. Kalau beliau yang nyalon nanti yang 2 ini harus didukung. Mau? Mau? Kalau saya nyalon? Mau? Ya. Alhamdulillah. Justru inilah yang cari. Bapak Ibu, saya kemarin pergi ke dokter. Katanya Bu Nur Hayati sudah terlalu porsir tenaga, istirahat. Tapi saya nggak bisa istirahat dengan tenang Pak. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di madrasah yang kalau kita tidak selesaikan dengan cepat dimarah nanti sama Kementerian Agama. Gih, jadi walaupun sakit, walaupun bagi PIP, kemarin saya meriang, begigit, begendang. Orang-orang ibu-ibu tertawa, senyum, bahagia. Saya begigit, begendang. Ya, ibu-ibu terima uang dengan senyum, bahagia. Saya begigit, begendang. Kenapa? Meriang, Bapak Ibu ya. Gih, bukan meriang karena tidak dapat bagian, tapi karena memang sakit, Bapak Ibu ya. Nah ini saya paksakan masuk. Harusnya sekarang saya tidur. Ini mudah-mudahan besok pagi masih ada suara ya, karena Senin depan kita mau semester niki Bapak Ayanda nggih Mami. Jadi dan satu lagi, karena saya tidak mau melewati kesempatan ini, sudah kadung bertemu sama beliau, ada beliau di depan saya mau minta wireless untuk kegiatan rotib saya tidak ada, ini minjam ini. Itu saya punya wireless di madrasah sudah bokebah suaranya iya, tidak jelas didengar sama masyarakat. Itu Anur lagi ngapain? Dikira nanti lagi joget. Bahabu suaranya. Ya. Dari sekarang mudah-mudahan dikabulkan. Ya, doa sama-sama. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dikabulkan dapat wireless buat kegiatan diniyah. Amin ya rabbal. Ingat kalau nyalon jangan lupa pilih. Ya, pilih saya. Ya. Jadi tidak panjang kalam. Mudah-mudahan kalau tidak dikabulkan malam ini, ya tadi catatan di buku kitab besar beliau. Alhamdulillah ya. Ini mimpi saya Bapak Ibu ya. Rasanya saya mau menangis. Ya. Ini mimpi saya buat anak-anak ya. Pingin sekali sampai saya marah sama beliau. Nur Hayati ini banyak sekali maunya. Sudah minta drum band, lagi minta hadroh. Tahu-tahunya sekarang nggak ada drum band Bapak Ibu, yang ada malah hadroh. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi catatan lagi buat drum band. Ya,
Nggih, Anda memindah mudah-mudahan walaupun sengaja tidak didengar tapi udah dicatat sama ada bapak-bapak di belakang. Ya, ada bawa buku kita. Tinggal nanti minta bunuh tadi apa ngomongnya. Mudah-mudahan begitu ya. Ya Bapak Ibu ya. Malam ini hadrah. Besok ramben. Besoknya lagi wireless. Kalau kemili iku Bapak Ibu ya. Baik, demikian yang bisa yang sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Syukron jazakumullah khairan katsira atas karawan pelunggum sami. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati dan seluruh hadirin, demikianlah tadi sambutan dari Kepala MI An-Nur Puyung. Semoga apa yang telah disampaikan tadi mendapatkan syafaat, kemudian amal beliau yang mengabdi kepada MI An-Nur untuk membesarkan putra-putri demi pendidikan yang lebih layak dan untuk kemajuan Indonesia tentunya ya, dan menjadi kebanggaan Bapak Ibu sekalian. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Wakil Ketua MWC NU Kabupaten Lombok Tengah sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Lombok Tengah kepada yang terhormat Bapak Suhaimi SH. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairun nas an-nurul alam khatamal anbiya Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, dan seluruh sivitas akademika MI An-Nur Puyung. Yang saya hormati, saya muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sri Bustami Suryah MWC NU Kecamatan Jonggat yang hadir pada kesempatan malam ini bersama seluruh jajaran, Bapak Ibu, wali murid, masyarakat Desa Puyung, masyarakat Desa Barjulat, masyarakat dan sekitarnya yang hadir pada kesempatan malam ini. Ampurit yang nani kengkah lalu buka poli baru di kita Sukarare jadi ya poksa bertraining seragam, jadi bukan maksud untuk tidak menghormati atau membedakan diri. Ini karena keadaan saja. Bapak Ibu yang tidak bisa teriak-teriak seperti Ibu Kepsek yang tadi karena beliau ini memang mahasiswanya aktivis PMII, jadi memang semangatnya luar biasa. Semoga 5 tahun ke depan ini semangatnya masih sama untuk meneruskan, karena yakin saya ini MI An-Nur ini warisan dengan toak, warisan papu amak bapak ninik sa arak lek puyung niki. Hari ini warisan yang harus kita teruskan, harus kita jaga, tumbuh dan kembangkan ke depan. Bapak Ibu, ini forum reses, jadi biar tidak kehilangan giroh resesnya. Yarin rumus amunele tradisi Islam niki lamut terima nikmat Allah. Lamut terima nikmat Allah niki. Lamut terima nikmat Allah itu, maka rumusnya dalam tradisi Islam itu la in sakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila engkau menerima nikmat Allah maka syukurlah. Maka yang tidak bersyukur dianggap kufur, dianggap menutupi ya. Para ulama, kufur itu artinya menutupi, menolak, tidak menerima itu. Dari ndek napa lamun terima nikmat milih ampuk. Ndek kanggo sudah terima. Yang sampai 33 disebut dalam Al-Qur'an itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Jadi ndek kanggo nikmatku mana lagi yang engkau syukuri. Karena ini soal melatih diri saja. Bapak Ibu, saya sampaikan ini hanya untuk melatih diri saja. Melatih diri supaya kita tidak melatih diri, membiasakan diri untuk terlalu banyak syarat untuk bersyukur. Nggih. Karena kita seringkali terlalu banyak syarat untuk bersyukur. Mau tekepeng 4 sekat, detman milih bersyukur lamun dek jadi sejuta. Berduit mobil, detman milih bersyukur lamun dekman Alfa. Berduit motor, dekman bersyukur lamun dekman Enme. Lamun masih Supra, masih Mio, milih bersyukur. Nah, jadi bersyukur itu sekecil apapun itu, kecil di penglihatan kita bisa jadi besar. Tapi tentu maklum kita, karena mungkin MI An-Nur ini sudah lama tidak menerima, merasa sudah terlalu lama tidak menerima bantuan, tidak menerima, seakan-akan tidak ada yang peduli, tidak ada yang rungu itu. Jadi wajar kalau ibu kepala sekolah tadi juga berapi-api niki kedua. Alam kebetulan ya baru niki Pak Ketua Yayasan, niki Ketua Yayasan niki. Niki aran Dr. Maman. Belum dilantik. Dia saja mau amin ini dengan Pak untuk jadi doktor kan. Wah, dan bercita-cita tinggi. Harus bercita-cita tinggi, Wan. Jadi itu ceramahan doang. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu sabsaha. Hadis Rasulullah. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bergagasan, bercita-cita tinggi dan tidak suka dengan hambanya yang raos barang kurik-kurik, kecrek-kecrek menuning kanggo, harus tinggang-tinggang. Nah, ini kalau ketemu Pak Ruslan ini inspirasi. Ini anggota DPRD 5 periode. Nah, bau bisa menghitung ibu-ibu, lamun 5 periode niki ane nak sekolah niki. Sekolah SD 6 tahun. MI malah niki 6 tahun kan. Terus SMP 3 tahun. Berarti wasiwa. Rombok SMA 3 tahun. Wah, 12 nggih. Hah, bentar lah berhitung ya yakin kan. Nggak ada. Orang Sasak ini banyak yang buta huruf tapi buta angka tidak ada. SMA wah 12. Rombok sin eseke misal 4 tahun. Berarti wah 16 nggih. Ah, Rombok Malik S2 2 tahun. Balu olah. Niki 5 periode berarti selai tahun. Wancak profesor. Anda nak sekolah aja wancak profesor niki. Wah S4. Anda nak dengan merari niki sorong serah wah S2. 2 kali ya kira-kira 4 lah sepinian. Lamun ya. Wah, kok sampai waruba. Belain dokter Ebot bar. Masya Allah, Pak Dokter Empure. Nah, beliau ini inspirasi yang selalu pikirannya itu pikiran-pikiran besar. Saya kenal beliau sebagai selain sebagai sosok yang baik, itu juga sosok yang selalu menjadi inspirasi karena pikiran-pikirannya besar. Ini langka niki. Ini salah satu anggota DPR yang tidak pernah melakukan money politik. Ini juga salah satu inspirasi. Benar. Beliau tidak pernah melakukan money politik. Jadi beliau orang yang teruji lurus antara perkataan, perbuatan, janjinya itu lurus. Jadi kalau dia bilang oh iya nanti saya jadi anggota DPR saya begini-begini, beliau laksanakan.
Dan hanya itu yang jadi modalnya jadi anggota DPR. Jadi denuah atung sabun bengkok, supermi. Nah, kadang-kadang kan jemaahnya lebih nano. Wah, berembe antah jadi anggota DPR. Mana-mana sabun bengkok gak mandiin jauhan tuh nih. Akhir mau sabun bengkok mau duduk. Ah, niki beliau teruji karena 5 periode sudah jadi anggota DPR. Jadi lamun dek penuh janji, lamun dek tentu baik dan mungkin terpilih sampai 5 periode niki. Ande tak beberaya niki lamun tak putus sampai 4 kali jawang kat nyambung malik wah. Lamun nak merari niki batalak telu nah. Ade nak maksud ke ade nak lekak pertama, lekak kedua, lekak ketelu, nuat telu kali talak dan mungkin malik rujuk niki. Harus nak lalu Cina bute. Jadi tapi ini beliau memang inspiratif. Jadi sosok ini sosok yang gagasannya besar dan gagasan besar ini serius memang bergagasan besar dan menjalankan gagasan itu. Makanya saya kutip hadis tadi, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri tadi itu. Sengaja saya kutip. Ini memang beliau ini contoh orang yang selalu menginspirasi dengan gagasan-gagasannya, gagasan-gagasan besar. Angkat baru nyegat sabu kepala sekolah pidato berapi-api kena warlas yang hadap kiri niki Pak Ruslan niki anu nyalah gati jadi dendek empara anak kena wah keloe endek tondo sih anu nyalah gati anu nyalah pajuan mau para aja ini mobil operasional bahasanya kenyalah kemele emang tuan guru Edi betul waktu dolen nyetir masih di terus kenyalah gitu. Ini gagasan besar. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Lagu tetap baru, tetap di awal, jangan babi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Nah, soal yang tadi misalnya niki anu yarak doang dalil nanti yang diksemal si dokter Hebo dengan parah kesak tahun lalu. Lamu mah pada tebing, lamu mah pada terhormati niki mau bersyukur. Dalam Al-Quran itu fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu mendapatkan penghormatan, kebaikan dari seseorang, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih. Ya udah disuruh. Fahayyu bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih. Lamun dek bau lebih aw rudduha. Minimal pade, minimal setara sejajar. Nah tentu saja lagu niki Pak Ruslan niki ya makomnya lebih tinggi karena besok beliau tidak akan nyalon lagi di dapil 8 Jonggat Prigerate Pujut Pratimur, beliau nggak akan nyalon lagi tuh lemak lagi nak nyalon antulak juk anu pundak kena kandang perasaan sampai tulak juk barak, nah, ada bahasa tentara. Tulak juk barak, juk gobok gempeng, jarin wah kelayan 5 periode, sogol lele gobok gempeng, makin dan tulak juk serengat, praya, kemulah, tuh mantang, kopang, pokoknya iya lena tulak boleh. Artinya untuk sementara niki ja pelunggum sami, ndek mak tertuntut napi-napi si beliau. Tapi makanya makomnya sudah lebih tinggi. Bisa jadi pelungguh sami niki jangankan pilih, kenal saja baru malam ini. Dan wah lalu Wika Naran, Bu Nur Hayati, Ustaz Faisal, Mama niki denwah Wikaan beliau. Dakak menu masih datang. Dakak menu masih memete. Tong guru di bawah malah denwah pite. Dakak menu mete. Saya sampaikan kalau Islam itu ahsin ila man ahsana ilaik. Beliau ini makomnya sudah lebih tinggi dari itu. Wah, tidak hanya perintah berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat baik kepadamu lah gua. Beliau makomnya sudah lebih tinggi wah. Ahsin ila man la ahsana ilaik. Berbuat baik bahkan kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepadanya. Jadi makomnya sudah tinggi. Ini inspirasi. Tentu
ndek mak rugi, ndek mak susah. Nah, dan berkah untuk kita semua. Lagu pokok baru aja Bu Nur Hayati selapu sama kemelek aja. Jawabannya sudah jelas. Jadi jangan debat soal dicatat atau tidak dicatat di buku. Akan nyala kemelek. Akan nyala. Oh, jangan ini dek semel perangan mak iya dek penuhi ya. Dia dek penuhi aja. Jelantik lah ya. Biaran provokasi. Biaran provokasi. Jarin buat nendek beliau aja masih narak ke jelantik insya Allah. Tapi maksud saya supaya karena ini sekali lagi MI An-Nur ini bapak-bapak ibu-ibu ini warisan kita. Ini warisan kita dan kebetulan dia di pinggir jalan ini tampak depan. Bahkan termasuk tampak depan kita MI An-Nur ini. Tiang masih ingat waktu Tiang masih jadi ketua Tanfiziah MWC NU Kecamatan Jonggat. Pertama kali Tiang dilantik jadi ketua Tanfiziah MWC NU Kecamatan Jonggat. Niki tahu ke rapat kerja pertama. Saking ingin bilang bahwa ini adalah warisan para orang tua yang harus kita selamatkan. Masih keinget ya. Niki tok rapat kerja di ruangan yang ini, benar, di ruangan yang ini. Waktu itu serah semen 50 sak dan uang 100 juta, yang masih ingat. Ini tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah yang mau saya katakan bukan soal ingin menyampaikan untuk bersombong, bukan. Tapi bahwa memang sangat kita perhatikan karena ini sekali lagi warisan dan tampak depan kita. Ini memang harus kita ambil bagian. Lamun soal ambil lain 100 juta no jak laun tahu deh Ibu Nur Hayati dan Ustadz Maman. Tapi ya ruan setelah pikiran maksudnya. Memakin sila ad barang-barang pikiran mudendek besak pikiran hanya dengan pikiran saja niki karena waktu diskusi jelo sawi kaji Ustadz Maman niki namun nelek taklim maran kitab ngaji niki kitab pertama mut prajahan nelek kerbong niki mut mondo salah satu ciri ilmu yang berkah itu adalah kalau bahasanya di situ Ustadz Maman mengutip itu cukupkanlah bekalnya gitu. Dari det kanggu wanggih yak milu tiang berkontribusi oleh MI An-Nur terus napi simak berkontribusi pelungguh mibu ek berdoa tiang wah ibadah kurang saleh hende alim alamah hende milih berkontribusi dengan doa dene mana-mana 10.000 sekolah den harus konkret niki harus konkret landek tapi suruh makin piran sama. Tapi yang pasti tentu doa ini juga tidak kita tolak. Selain doa yang tadi mohon berkontribusi yang ada barang-barang maksudnya. Tiang dik milih tamu surga. Dik milih tamu surga mesak ke kena. Anden makin Pak Ruslan bantu MI An-Nur niki sampai selesai sampai temas lema berdua SMP berdua aliyah mungkin ini. Lagu mu kemai angan ma adik Pak Ruslan mesak antamu surga. Berkat MI An-Nur maksudnya. Tentu lu anu lu ilangan tetamu surga berkat MI An-Nur ni mau mesak nak tamu surga mau mama dan ngenge baik misal nak bedai tidak pengkolan niki yuk ampura niki mbem lupa niki Pak Ruslan yuk aku terpanggil no ambil mak terpanggil baru berkah MI An-Nur Ruslan Turmuzi masuk surga iya jak unin panggilan bab ya menak milu unin bisa ya Allah judul hari apa jam gawe sih dia wasak kecek mama ini kan pegawaian audit kepala sekolah kanja silik guru unem bau sih dene ya kurangan kontribusi mana engkah mau ambun doang nih teh engkah pengkola nih engkah biar basen parus langkah oh dia nyantik semua perangan mesan ada cairing maksudnya ada cairing barang-barang mu dedek beng mesak dedek beng mesak ada loe-loe kancet barang-barang seboleh-boleh pira sak kemampuan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Sekecil apapun tentu akan sangat berharga untuk perkembangan MI An-Nur. Nggih, engkah niki engkah pengantar dari tiang. Semoga MI An-Nur ini berkembang terus. Semoga lagi 2-3 tahun kita tidak akan lagi menyebutnya sekedar sebagai MI An-Nur.
tapi kita menyebutnya sebagai Yayasan An-Nur karena di dalamnya sudah tidak hanya MI tetapi jenjang-jenjang yang lain juga sudah kita bisa penuhi. Sekedar niki yang bisa tiang sampaikan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu dengan saya hormati, demikianlah tadi sambutan dari Bapak Suhaimi SH, Ketua DPC PDIP Lombok Tengah, Wakil Ketua MWC NU Kabupaten Lombok Tengah, dan calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beri aplaus yang mulia kepada Bapak Suhaimi SH. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak anggota DPRD Provinsi NTB, Bapak Dr. Andos Haji Ruslan Turmuzi, sekaligus penyerahan satu set hadroh kepada Yayasan Pendidikan MI An-Nur Puyung. Kepada yang terhormat Ayahanda Dr. Andos Haji Ruslan Turmuzi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang banggakan Ketua Yayasan An-Nur Desa Puyung serta jajarannya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah Ibtidaiyah, yang saya hormati Al-Mukarramun, para tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu wali murid, singkatnya para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah malam niki tiang bisa bersilaturahim dengan pelunggup sami yang mungkin pertama kali tiang hadir di tempat pelunggup niki. Mudah-mudahan pertemuan niki berkelanjutan ya. Karena tujuan kita bagaimana membangun, membesarkan daripada Madrasah Ibtidaiyah niki. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan niki diberikan barokah, diberikan kemuliaan untuk kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah, tiang tidak banyak bicara karena tadi sudah tausiahnya banyak sekali. Pak Suhaimi sebagai calon anggota DPRD yang menggantikan tiang ya. Karena tiang sudah 5 kali di tempat niki di Dapil 8. Insya Allah besok tiang akan pindah ke Dapil 7. Dan mudah-mudahan kalau tiang terpilih kembali, maka tiang cukup menjadi anggota DPRD yang sama dengan rukun imam, yaitu 6 kali. Makin niki baru 5 periode ya. Baru rukun Islam makin niki, insyaallah lemak niki ke 6 kali, mudah-mudahan mencapai rukun iman. Para jamaah yang dirahmati Allah, tiang niki kalau khususnya Desa Puyung, wah lelah ngeliling ngeli Puyung niki teh. Lagu kurang tak tersaduk. Padahal macam mau bantu ngeli Puyung niki ampura. Masjid Wakar sampun yang bantu 50 juta. Kemudian Tuan Guru Sakur, Deman Tuan Guru Edi, termasuk juga Tuan Guru anak angin apa dijolok niki. Tuan Guru Subuki Sasaki. Tanwir setiap tahun lagu badai-badai ini kurang tan sosialisasian tiang. Padahal tiang niki anggota DPRD Provinsi NTB dari PDI Perjuangan. Rugi DPRD tiang oleh pada kena nampura. Saya ingat tiang niki ndek berdua pondok pesantren. Ndek berdua organisasi masyarakat ndak punya tiang. Lagu kepeng sih bantu masyarakat untuk organisasi atau pondok pesantren wah lebih 100 miliar berdua ketia. Hampir 425 pondok pesantren yang bantu. Namun masjid wah lebih 1000 masjid selama tiang menjadi anggota DPR. Namun tumben-tumben makin An-Nur niki tiang terpisik si Pak Suhaimi. Napi searak bisilak lamun ramen di mana arak yang mana-mana hadrah ini dia.
Insya Allah yang bawakan hadrah kebetulan ada di rumah. Makin menjauhan nih. Bapak Ibu sekalian yang tiang banggakan, tiang yakin dan percaya. Dari namanya saja yang namanya pondok pesantren atau madrasah Ibtidaiyah An-Nur, sebuah cahaya yang menerangi kegelapan. An-Nur. Apalagi kepala sekolahnya makin namanya Nur Hayati, cahaya kehidupan. Bayangkan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian pelunggung Sami, mari kita bersama-sama membesarkan Madrasah Ibtidaiyah itu. Karena kalau kita lihat cerita tadi yang disampaikan oleh Pak Suhaimi, termasuk juga para Al-Mukarram, bahwa banyak alumninya Madrasah Ibtidaiyah ini, banyak yang sudah jadi pejabat dan sebagainya. Oleh karena itu mulai malam ini didata, Bu Kepala Sekolah, Bu Kepala Madrasah Ibtidaiyah, didata semuanya itu yang tamatan An-Nur ini. Paling tidak kita sudah memberikan informasi bahwa An-Nur ini akan seperti ini. Saya yakin-yakinnya, bagaimanapun keadaan ekonominya, wajib dia akan membantu kita. Karena dia akan teringat dengan nostalgia ketika dia menjadi murid di tempat niki. Oleh karena itu tolong didata hari ini, mulai semuanya, siapapun itu. Nah, kita beritahukan saja semuanya dan buatkan program. Saya kira itu cara mengingatkan mereka untuk bisa berkontribusi di Madrasah Ibtidaiyah ini. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, insya Allah tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah bahwa kalau melihat fasilitas memang Madrasah Ibtidaiyah ini kurang fasilitas. Insya Allah ke depannya kalau yang sampaikan kepada pelunggung umpamen makin tinggi, mudah-mudahan ada ridho nenek kepada kita semuanya, termasuk Adinda Pak Suhaimi, akan terpilih menjadi anggota DPRD yang mewakili pelunggu, terus tiang mewakili Dapil 7, maka aspirasi tiang berdua itu insya Allah 50 miliar setahun. Setahun Pak. Aspirasi niki melek abeke melek. Saya peng darat dengan sini. Yang penting kita tidak boleh makan sendiri. Untuk masyarakat, untuk madrasah kita berikan. Nah, oleh karena itu makin pelunggung semuanya yang hadir ini harus cerdas memilih wakil DPR. Wakil pelunggung yang bisa dan mampu memperjuangkan aspirasi pelunggung. Nenek kalah isi sabun bengkok, supermi segala macam. Dia jual diri makin isi kepeng 50.000. Dia jual diri isi sabun bengkok, supermi. Terlalu naif kita. Karena pemilihan itu 5 tahun sekali. Bu kira-kira makin kita berjanji. Pire wali murid berapa orangnya di sini? Baru berjanji. Lah memilih tebing pada 50.000 ya kebing malam ni. Aku pilih lemak Pak Suhaimi pada saat pemilihan legislatif. Lalu tak milih berekengan sila. Kenapa saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu sekalian? Kengonek dari DPRD tiang dikuah bayar masyarakat. Itu mungkin saya terpilih sampai 5 kali. Yang selalu turun silaturahmi dan tiang selalu dekat pada masyarakat itu. Namun masalah bantuan, coba pelunggung tanyakan dia. Banyak yang sudah bantu, belum jalan, belum reban, belum sapi, belum ayam, segala macam. Nah itulah cara tiang mengingat kepada orang atau masyarakat yang pernah memilih tiang. Bilang tahun dia mau nih kita. Selama dia menjabat menjadi anggota DPR. Lagu makin dia mempelek dua tebing 50.000. Haram nak datang malik dengan ini. Lemak nak datang malik kali 5 tahun. Wah, lamun ini poyong ini An-Nur no jabe 50.000 bimu lemak boyak malik. Iu nim tolok-olok teraos ni kita.
Nah oleh karena itu jangan menjual harga diri dengan memilih orang kita dikasih uang 50.000. Coba makin niki ampure, ini kuah kenal baru kedatang 12 juta aja niki hamuk jawab niki. Belum lagi permintaannya tadi, insya Allah Tiang akan berikan wireless juga malam ini lagu niki jauh dia. Sila ketua yayasannya nanti datang ke rumah. Ini dia jual antik tuh bari lah itu selagala. Saya akan berikan itu. Ada syarat kemajuan dari madrasah ini. Insya Allah karena lokasinya sangat strategis. Sedih dorong belik luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para wali santri, wali murid niki ada cerdas makin niki berembentar pilih wakil sak tahu rausan itu ini rausan diri doang nah nen tahu berembentar sama pilih tebing panci mu cemoh lalu tebing jilbab cemoh lalu lamun milih jilbab lemak kebing lamun milih panci ya kebing pokok sa pacu tak milik tiang jadi ndek pelek gua sila ndek kata pelek si pelungum sami hak penting ngempelek apa soal ini namun tiang jak pindah dapil lagu menara keluarga melemak bagian peraya kopang mantang cerita aran Pak Haji Ruslan Turmuzi niki anggota DPR laik dapil balu ketahun selapu membantu mungkin pindah dapil pintu iya pelek malik ulama mengan pasti dapat dibantu. Hanya itu yang tiang harapkan sama pelunggung sani. Lamu tuah silaturahmi barang niki insya Allah. Andai sekat hadir 20 ya perit masih syukur. Salain nu telur lekak ni kembi. Andai sekat hadir atau 100 tiang berharap petang dasa wa perit. Cukup. Dia ini dah 100% lekak. Nah yang penting pelunggung sami makin ada keterikatan kita. Ada syarat tak beripi. Maulah mempuh Pak Suhaimi undangan becatan datang. Harap kerisa akan bantuan tak pasti tengat anur dikit. Insyaallah Bapak Ibu sekalian mohon doa kepada pelunggung sami. Mudah-mudahan tiang berdua ini dapat terpilih kembali. Ada syarat terbergantung. Ia kena DPR niki. Selapu mempelik 5 tahun kena 5 tahun rua mulai mak catat diki kancik 2 niki mau nomor sekek tahu ke dia Pak Suhaimi nomor sekek ya tantih redim nenek doang niki dia namun salah dia wah cukup mau andai kalangnya kiri-kiri dia kata pelik yang ke-5 kali dia andai saya pelik ke dia tiang dengan peraya terpilih dengan puyuh lagu lamun ndek berbuat di puyuh mustahil terpilih lamun dewa silaturahmi. Nah lebih-lebih makin niki An-Nur ini juga NU ya NU Pak Suhaimi ini NWC nah sama-sama kita PC oh PC ya pengurus cabang Nahdlatul Ulama apalagi NW masih mau bantu dia NW Muhammadiyah napi jak mau bantu dah. Mungkin berkat doa mereka ini walaupun dia tidak dipilih 100% alhamdulillah tiang bisa menjadi 5 periode anggota DPR. Umur tani tamarari jauh kali bilang tahun selai kali pada marari seningan lamu tamele lah lamut bani lagu tiang arah sekek jangan mangkin arah sekek dia ndik bani pak ini ndik ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian mangkin niki karena baru tiang hadir pertama kali di An-Nur niki insya Allah kalau ada waktu arah acara niki ya pesila ketunda atau lamun arah iuran niki barak dia saya akan bantu belum. Kemarin tiang membantu di dulu juga di Darul Adkia namanya di Tuan Guru Supardi Ramli. Jangkeun bani beri tanah 16 hari
16 kali seket 3,5 miliar. Berembit tentang Pak Haji Ruslah nenek anu sugih lagu dem tahun-tahun kepeng no. Tiang niki di mana-mana tiang bantu. Karena rezeki itu banyak sekali yang tidak terduga. Apalagi di An-Nuri tadi disampaikan sama kepala sekolah bahwa ada rutinitas sholat duha. Sebenarnya dengan Islam niki paling gampang tuh. Membeli sugih loean tambah bersedekah, membeli sugih loean kerangan sholat duha. Lagu arak doa di badek-badek di tahun doa niki. Yampuk meniki dia niki ampura niki. Loe dan sholat duha. Lagu Nabi terbaca waktu sholat duha niki. Arak mentera. Andi kabar andim saluk si memparang di tuan guru dan tiang niki. Padahal aran tiang niki hadis riwayat. Haji Ruslantul Muzi ke dia kena niki. Nah oleh karena itu mohon maaf sekali lagi dan ini sudah berkali-kali tiang sampaikan karena sudah tiang dapatkan diriwayatkan oleh HR Turmuzi. Riwayat HR Turmuzi yang tiang mau sampaikan bukan Haji Ruslan Turmuzi. Lah memilih tangka derajat milik dunia sampai akhirat, memilih sugih, mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Wah jelas. Cuma kita tidak pernah memperhatikan. Sisa tiang di tuan guru dari PDI Perjuangan memparah di tahu ngaji. Ampura. Tiang niki ketua pembangunan Masjid Jami Perayu. Masjid Jami Sahara Eli Perayu. Saya di Prape. Tiang ketua pembangunan. Den luah ngendeng Masjid Jami Perayu niki kadu belek. Kolok dengan nyumbang niki di luah. Tapi saya ajak mereka itu bersama-sama. Pertama, apa yang saya sampaikan kepada masjid itu? Perbanyak sholat subuh jamaah. Mungkin niki hampir-hampir dengan berjumat. Masjid Jami niki. Kan cara doa sembahyang duha niki. Dalam muka aja makin dim saduk lagu cerita doa. Dan kalau diamalkan ini dalam 1 bulan, tiang yakin ada perubahan di tempat ini. Yakin dia. Tapi dengan sebuah kehusuan. Muka barat dim sadu, lagu barat dim sadu. Setiap selesai sholat duha, jangan lupa membaca yang namanya ayat 1000 dinar. Enggak ayat terbayar isi dinar. Ya ampun tepara ayat 1000 dinar. 3 kali doang terbaca niki. Setiap selesai sholat duha. Pasti dan wajib ada perubahan pada diri orang itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa wasbu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadara. Baca 3 kali. Dia mau baca buku tiap kali HR Turmuzi, dia Ruslan Turmuzi. Ini coba cari itu. Apabila kita membaca ayat ini 3 kali setelah sholat duha, maka Allah akan menjamin diangkat derajatmu dari dunia sampai akhirat dan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Apalagi yang terbaca dalam sembahyang wajib selama 5 kali setelah kita berdoa kita baca ini. Yuni niki di buku di Nunin tiang niki kesampian. Nah oleh karena itu mohon Bu, kalau memang tidak percaya silakan cari tafsir hadis riwayat Turmuzi yang menyatakan bahwa yang namanya surat ayat 1000 dinar itu adalah fadilahnya seperti yang saya sampaikan. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, alisande orang Islam itu tidak boleh miskin. Karena kemiskinan itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Mon miskin dengan Islam berminta matek haji, berminta bersedekah, maka kita harus kaya sebagai orang Muslim ini. Nah, tapi kita sudah terlalu cepat pas hidup. Nah, betul tek haji, wah, dia pikir salahin. Nah, lama-lama kita akan tergusur dengan persoalan ekonomi begini. Coba silak lemak niki sampai catat omongan tiang niki.
Kenapa? 5-10 tahun ke depan semua tanah di pinggir jalan ini akan dikuasai oleh orang luar. Saya ingat pelungum kembe, nembani pihak rukun, nembani pihak segala macam, nyaman doang. Akhirnya pelungum tergeser ke belakang. Ini akan terjadi, pasti itu. Makin dengan elit peraya ini kiwan darat dengan peraya gubuk dia. Wah, kesangkur ke darat macam lain. Siap berdua-dua tanah di pinggir jalan. Termasuk juga di Mataram dengan Nasung Dasan Agung Masarasi, dengan Pejeruk Ninara. Saya berdua siap menikini orang-orang cerdas. Maka hari ini, mulai hari ini, malam ini, bagaimana menciptakan madrasah itu jadi supaya muncul orang-orang cerdas di pondok pesantren atau madrasah dia An-Nur. Ini sebuah cita-cita kita. Namun tiang belum usami dia sewa niki lagu bayi balok niki 5-10 tahun akan datang. Luar biasa perkembangan hidup niki Bapak Ibu sekalian. Layak di tengah dengan mikir gitu. Makin ngerawas cuk Saudi bau. Ya empohana lewat HP segala macam perkembangan dunia ini luar biasa. Oleh karena itu salah satu cara untuk menghadapi perkembangan dunia ini adalah dengan kecerdasan pendidikan kita. Lamu mandek tahu makin niki jauh susah terupnya. Masa tak jadi jual tahu dengan polok dengan poyong niki. Masa tapi nasi poyong doang. Apakah bayi balok kita juga akan buat nasi poyong? Dia harus menjadi pilot. Dia harus menjadi danrem. Itu cara berpikir kita. Dia harus kaya supaya dia mampu bersedekah, bukan untuk kesombongan kekayaan itu. Nah, harus tinggal cita-cita nih gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi pelunggu, Puyung ini besok akan menjadi kecamatan Puyung. Karena Puyung ini telah melahirkan 5 desa. Desa Gemal, Desa Puyung, Desa Nyerot, Sukerare, Barejula. 5 desa bergabung yang sekek cukup dari kecamatan. Karena penduduknya pasti padat. Jumlah pemilih yang ada di Lombok Tengah niki, desa yang paling besar itu adalah Desa Batu Jai, kedua Desa Puyung. Lamun bersatu, ini Puyung niki 4 dan gampang DPR. 4 doang gampang DPR di Puyung niki. Lagu di Nara Dewa, kebungul-bungul. Nah, mungkin niki Bapak Ibu sekalian, ya, tiang pilihkan pelungum Pak Suhaimi ini, ya wakil menurut provinsi. Tiang jadi ini rumuk buat dia. Ya, supaya ada yang mengganti tiang 5 kali. Saya mau Pak Suhaimi suruh kalian 3 kali, ada 4, ada 5. Yang penting dia tetap turun ke masyarakat. Kurang lapor, lamun tiang ini Jawa Toak Bu. Umur tiang makin 58. Masih jabajang. Nah, apalagi niki. Mudene empele doa. Pele mu doa nanda. Memilih doa belum tentu diterima. Harus dipilih dan didoakan supaya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Harus doain. Nah, niki ada sa dinara kelalah kan. Lamun tuah doan, tuah pilih insyaallah yang yakin, pelungum juga yakin akan dikaruniai atau diberikan kepercayaan menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan silaturahmi ini berlanjut dan tiang tunggu kalau ada undangan saya akan hadir. Dan ini perlu diberikan motivasi dan inovasi. Bagaimana An-Nur ini supaya beda dengan madrasah ibtidaah yang lain. Kita jadikan madrasah ibtidaah unggulan. Apa seunggul tergantung kita. Karena makin ini sudah banyak. Tergenting
pengelolaannya yang paling penting. Masa makalah di SDI yang di Peraya ini. Yang di Peraya itu kemarin donaturnya ada yang dari Belanda, ada dari Jepang, ada dari Korea. Dan itu maju sekali. Sekolah Yayasan Anak Bangsa itu dekat rumah sakit ke SMK Anak Bangsa, dan dia menerima orang yang miskin dan orang yang mampu. Dan dia bagaimana caranya? Dia lakukan akses dengan internet, Bu. Dia minta bantuan di situ begini. Loe dengan sugih, lamun batur Lombok 1 miliar si membantu beli lalu. Lamun nilai Arab di Jakarta ini kecil 1 miliar dengan membantu. Dari orang-orang kaya di situ. Dintau nak bikin kepeng. Bagaimana caranya? Silahkan cari di internet. Ada di Jawa Timur kemarin ibu-ibu janda, dia menyumbangkan, dia punya pondok hotel dan restoran itu hampir 15 miliar ya. Orang NU itu. Bagaimana cara masuk? Kita buatkan proposal. Kasih tahu dia ini kondisinya. Dia akan datang ke sini. Tidak dia datang, ada timnya yang akan turun. Banyak orang-orang kaya di luar Lombok niki. Yang terpenting belum makin cari informasi. Kan wah canggih makin niki, Bu. Mau apa saja mau cari ini ada saja di internet itu. Silahkan di YouTube ada. Nah, itulah harus ada operator yang seperti itu. Jangan operator hanya pire mau yayasan, hanya itu yang dikembangkan. Lihat itu akses-akses itu. Bayangkan orang Belanda datang ke situ. Sampai dia merari sama orang Peraya. Orang Belanda itu 2 orang. Karena kemarin yang diundang di situ. Nah, kenapa tidak bisa? Kita bisa. Ampura mohon maaf. Kemarin Dato Bagu Yayasan Komarul Huda minta tanah untuk pembangunan rumah sakit. Datanglah ketua yayasan sama sekretaris yayasan ke rumah dia. Bagaimana caranya supaya pemerintah provinsi memberikan hibahkan tanah. Lalu tiang rapat di situ dan 5 rupiah tidak ada keluar duitnya. Dapatlah tanah 2,5 hektar. Kenapa bisa? Bisa. Sama dengan Pelunggung Sami makin itu. Kita yang penting ada proposalnya. Lagu tahun tamu proposal ini harus jelas juga. Dia yang tamak natu-atu dengan ya macam-macam yang nggak bisa masuk. Tetapi kalau ini insya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang penting kita ada akses, ada kemampuan. Saya yakin Madrasah Ibtidaiyah ini akan lebih besar daripada pondok-pondok pesantren yang lain. Nah, oleh karena itu makin Pelunggung insya Allah dideking, dibantu, akan diperjuangkan aspirasi Pelunggung sama tiang berdua. Pak Suhaimi kebetulan tiang tidak punya pondok, Pak Suhaimi juga tidak punya pondok. Tetapi untuk membantu pondok pesantren melalui dana aspirasi itu ada. Kira-kira sendiri tak bikin Pak Imi, Tuan Nur, pilih dia mau suara wi, api tolak sendiri be. Untuk apa kita memberikan 300 juta, Pak? 200 juta. Maka oleh karena itu sekali lagi tiang mohon kepada Pelunggung, kalau mau maju pondok pesantren atau Madrasah Ibtidaiyah Pelunggung ini, mari kita kompak. Lah memberi kompak jangan berminta penter. Ini dengan begawian mesa. Harus banyak teman kita berpikir. Nggih, sanggup Bu kepala sekolahnya ini, termasuk juga ketua yayasan, dan insya Allah karena hari malam ini yang tidak bawa wireless, besok nanti Pak Muksin yang ambil ya. Tahun Pak Muksin membau jak ketua yayasan ini jauh balik. Coba yak sembe. Yak sembe dulu ada tahun kena. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah yang lain-lain nanti kita programkan. Umpama kapan mau semester ini?
Hah? Hingga semester lemak niki kanak-kanak niki tenak mekedek. Saya bawakan bus besok ke sini. Nah, nanti ketua yayasannya nanti saya pinjamkan bus DPR bau tersinggah. Tidak ke jauh lemak. Arah jadi hiburan kanak-kanak, deman kanak. Nah, ini adalah deman. Lalu tenak sekali dua, ada tarua. Nilu inaan masih dikembe-kembe. Jadi itu penting Bu, Bapak Ibu sekalian. Ada taruhan desa-desa dasar desa dengar. Desa dasar dengar. Nenek saparan puyuh doang paling solah. Coba melumbar makin jung senggigi, jung macam-macam kanggo. Kute lain jauh, ada taruhan kute. Ya. Nenek bisa cerita doang mau milih TV biar Mandalika nem tahu. Beton motor GP nem tahu memparan tu 2 tahun di kute tahu. Nah jadi kanggo ni kila ni masuk gol jirua mereka. Nah ini sekali-sekali Bu ya, ini namanya repressing. Ada dia lihat sama anak-anak itu, pasti dia di dalam otaknya berpikir, kira-kira kapan saya bisa seperti ini? Saya mampu tak? Saya mampu tak? Jadi harus diperlihatkan seperti itu juga. Ampure ke? Lamun dengan sekolah di Jepang atau New Zealand atau Belanda, dia nuah dengan di kelas kerang lalu. Palingan 2 jam di kelas suruh mengkedeng membeli lagi. Bareh datang ngelapor saya dapat ini, ya terekeng. Namun itu aja makin ini enggak di ruang kelas, bangku darat dengan pendak dengan sekolah. Ya, sekali waktu dibawa repressing itu penting. Kita segala macam ngeleneng-leneng lah niki. Nah sekali semester umpama naik-naikan itu penting juga. Ya siapa yang mau silakan, nanti saya siapkan bis. Ini bukan odong-odong doang. Ngok lemak berwen niki ada tak maulah. Ya. Nah, jadi saya kira ini penting Bu, Bu kepala sekolahnya, supaya anak-anak ini tidak jenuh. Kalau dipaksakan kita jenuh, dia bodoh. Karena dia tidak dengan selera sendiri, tapi keterpaksaan. Yang namanya keterpaksaan itu hasilnya tidak baik. Jadi penting juga ada nanti, buatlah sebagai modul daripada sekolah ini, bahwa setiap semester anak-anak ini akan dibawa studi banding kayak namanya kemana. Ini kan gairah mereka ini. Saya kira itu mungkin ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti ke depan kita hadir lagi di sini dan kita akan memberikan inovasi juga, memberikan pemahaman. Masalah akses pendidikan saya kira tidak begitu sulit, tapi yang penting ada kemauan kita. Tidak ada orang nyogok makin kuliah ini kah nara. Mau jadi pegawai juga tidak ada yang nyogok, mau jadi polisi juga tidak ada. Siapa yang dapat pada saat yang pintar. Tidak perlu anaknya siapa enggak. Kemarin arak dengan Nenek Perayu ini kebetulan di Serengat tempatnya. Ama tukang parkir. Tapi anaknya mau sekolah. Tamak-tamak diri berdaftar ini Akpol, mau nilai Akpol. Akademi Kepolisian, anaknya tukang parkir. Coba pikir belum. Jadi zaman makin niki yang diandalkan adalah otak. Kalau anak bupati lah mentes pegawai negeri dia mau jadi mau. Dia harap baru zaman layak niki zaman Pak Soeharto presiden salayak nu segala macam dengan uang makin jadi harap. Coba sih. Saya penter sekolah makin niki dia diberikan gratis sekolah. Namanya Kartu Indonesia Pintar. Membelan sekolah niki membedoi cap niki dipelihara oleh negara, tebing gratis. Nah itulah kemudahan makin niki. Kenapa saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu sekalian? Adem dedek berpikir balik, ndarak kepes ke persekolahan. Nah
ndek bermeta kelanjutan anak kuliah. Lamun penter niki pemerintah baik tuh, pemerintah biaya. Melem S2, S3 masih pemerintah yang bertanggung jawab makin. Nah, syaratnya harus cerdas. Dinarat dengan nyogok masih di sini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan nanti ada bibit-bibit unggul di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur ini yang muncul sehingga itu menjadi viral bahwa Madrasah Ibtidaiyah An-Nur ini pernah meraih juara ini, juara ini, juara ini. Nah, itu yang penting dan itu sebagai sponsor kita di sekolah. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri tiang, bagi kita semua. Oleh karena itu sekali lagi tiang menyampaikan terima kasih kepada pelunggung kami yang hadir, termasuk juga Ketua Yayasan An-Nur, terutama Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang begitu berapi-api karena ingin bagaimana cita-citanya memajukan Madrasah Ibtidaiyah ini. Jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Walaupun ampure ini Pak Suhaimi, tiang juga agak terlambat tadi datang ke sini karena sudah dipanggil sama Pak Ketua DPD. Ada sesuatu yang tiang bicarakan. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang hormati, demikianlah tadi sambutan dari Bapak Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Ruslan Turmuzi. Kepadanya disampaikan banyak terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya yakni penyerahan satu set hadroh kepada Yayasan Pendidikan MI An-Nur Puyung. Kami mohon kesediaan untuk Ketua Yayasan bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga yang terhormat Kanda Suhaimi SH dan yang terhormat Bapak Dr. Haji Ruslan Turmuzi untuk menyerahkan.